Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan coba untuk sedikit belajar mengenai bagaimana memberikan makan dan minuman pada klien yang tidak dapat makan dan minum sendiri. Apa yang dimaksud dengan menolong memberikan makan dan minuman pada klien yang tidak dapat makan dan minum sendiri? Yaitu kita menghidangkan makanan dan minuman pada klien sesuai dengan daftar makanan atau diet yang sudah ditentukan. Nah, pada klien yang tidak mampu melakukan aktivitas makan dan minum sendiri itu, berarti kita juga akan bantu untuk memberikannya, begitu sampai kemudian dia mengembalikan kembali seperti sedia kala, begitu dengan kebersihan dan posisi yang seperti sebelumnya. Nah, tujuannya untuk menolong ini yaitu bahwa kita bisa menghidangkan makanan dan minuman pada klien tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan klien kita. Nah, juga kita berupaya untuk membangkitkan selera makan, tentunya dengan suasana makan yang itu bisa menyenangkan dan membangkitkan selera makan pada klien kita. Nah, indikasinya kita menolong ini tentu pada klien yang tidak mampu masak sendiri, begitu. Apakah kaitan dengan adanya kelemahan pada fisiknya atau kemudian kaitan dengan adanya ekstremitas atas yang mengalami gangguan. Nah, persiapan klien, ya, persiapan klien kita wajib untuk memberikan salam, memperkenalkan diri, dan mengidentifikasi klien kita, apakah memang sudah sesuai dengan identitas yang dituju, begitu. Ya, jangan sampai kemudian salah sasaran, istilahnya demikian. Nah, kemudian kita harus jelaskan terlebih dahulu mengenai prosedur yang akan kita lakukan. Kemudian juga kita meminta respon dari klien kita, memberikan kesempatan klien untuk bertanya, begitu. Misalnya seperti apa? Kaitan dengan menunya. Ya, sebenarnya sebelum kita memberikan, biasanya di hari sebelumnya itu sudah ada pendataan mengenai makanan yang akan diberikan pada esok harinya atau kemudian, begitu. Nah, itu juga disesuaikan dengan selera dari klien kita. Jadi bukan saja yang sesuai dengan ketentuan kebutuhan diet, tapi juga dengan selera dari klien dan dari pengelolaan rumah sakit. Nah, kemudian terkait dengan makan ini, kita juga harus menjaga privasi dari klien dengan cara meminta pengunjung untuk meninggalkan ruangan. Jadi, klien memiliki waktu untuk menikmati makannya. Nah, kemudian ya kita wajib untuk mengatur posisi klien sehingga merasakan nyaman dan aman. Ya, apalagi jangan sampai klien tersedak kaitan dengan ketika kita menolong memberikan makan. Nah, kemudian rapikan lingkungan di sekitar klien. Nah, persiapan alat ya tentunya seperti biasa kaitan dengan untuk memberikan bantuan makan. Nah, di sini kita bisa lihat tentunya ada alat makan, ada piring, sendok, garpu, kemudian juga ada tempat minumnya. Nah, kemudian juga kita sediakan untuk kobokan jika memang itu dibutuhkan. Nah, kemudian juga untuk menghindari terjadi kotoran yang akan mengenai baju klien dan juga disediakan untuk mengelak terkait dengan adanya kotoran yang ada di baju klien. Nah, kemudian beritahu klien bahwa tindakan akan segera dimulai. Kita
atur posisi bugar tentunya dengan kepala nanti lebih tinggi dari badan. Nah, kemudian tadi sudah sampaikan ya sebet gitu ya, ini sebagai pengganti sebet nanti kita akan tempatkan di bawah dagu klien gitu. Nah, untuk minum ya di sini juga sudah disediakan sedotan. Jadi untuk memudahkan ya klien untuk minum kita berikan dengan sedotan. Nah, kemudian makanan yang dianjurkan ya itu biasanya makanan yang hangat begitu ya. Jadi itu juga sesuai dengan indikasi pada kita. Jika memang ada kontraindikasi, ya berarti kita sesuaikan dengan kebutuhan klien. Dan itu pun juga kita harus informasikan pada klien kita kaitan dengan sajian makan atau minum, ya. Bagaimana, apakah panas atau dingin. Nah, kemudian makanan yang kita siapkan dan kita berikan ya seperti biasa kita berikannya tidak terlalu banyak ya karena akan bisa berisiko menyebabkan tersedak atau kemudian jangan terlalu sedikit. Nah, kemudian ya juga jangan sambil mengajak ngobrol. Kalau kita mengajak ngobrol klien itu bisa meningkatkan risiko terjadinya tersedak. Nah, kemudian jika sudah selesai memberikan makan, pasti kita akan berikan minum, ya. Nah, yang perlu juga diingat ya terkait dengan jadwal pemberian obat, ya. Kalau misalnya ya memang sudah terjadwal ada obat yang diberikan setelah makan, ya kita bisa juga berikan langsung ketika sudah selesai memberikan makan pada klien kita. Nah, ketika sudah selesai membantu memberikan makan, kita bersihkan area mulut klien, nah, kemudian kita bereskan kembali perawatan. Nah, kemudian jangan lupa untuk kita lihat respon klien kita. Nah, kaitan dengan komunikasi, jangan lupa untuk kita memberikan reinforcement positif pada klien kita. Kemudian juga ya kita lakukan kontrak untuk pertemuan selanjutnya. Setelah itu kita bisa akhiri pertemuan tersebut dan kemudian kita ucapkan salam, dilanjutkan dengan segera kita mendokumentasikan tindakan yang sudah kita lakukan, ya mendokumentasikan termasuk respon ya hasil dari kegiatan yang kita lakukan dan jangan lupa harus kita berikan paraf dengan nama kita sebagai yang melaksanakan itu dengan jelas. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya kaitan dengan menolong memberikan makan ini ya. Misalnya jika klien kita usia anak begitu ya. Nah, ini sajian tempat makan ya ini juga disesuaikan dengan tas anak gitu ya. Ya bisa wadah yang menarik yang mungkin karakter-karakter dari kartun atau binatang-binatang yang mungkin itu lucu begitu. Nah, kemudian sebenarnya apa sih sajian makan yang umum ya diberikan pada klien, gitu ya? Tentu sesuai dengan indikasi yang ada pada klien kita. Ya, kalau kita perhatikan ya bahwa pemberian makan yang pertama terkait dengan sumber tenaga, gitu ya, sumber tenaga. Nah, ini bisa dilihat contoh dari model ini. Ya, ada nasi, ya, dan tidak harus nasi begitu ya. Ada variasi dari sumber tenaga. Ubi, ya ubi setara 135 gram,
kemudian singkong, ya, kemudian kentang. Ya, kentang ini misalnya 2 buah dalam ukuran sedang, ya. Kalau nasi sekian gitu ya, itu kisaran dari 100 gram. Yang ukurannya biasanya pakai centong nasi, ya, 1 centong nasi itu setara dengan 100 gram. Nah, kemudian ya selain sumber tenaga, tentunya ya protein, ya untuk pertumbuhan juga untuk ya, perbaikan ya pada tubuh begitu. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada macam-macam, baik itu hewani yang bersumber dari hewan, contohnya ikan, ya. Kemudian juga ada ini daging, telur, sapi, dan kemudian yang nabati di sini ada tahu, ya. Ada tahu. Nah, kemudian untuk vitamin, mineral, dan serat. Nah, ini dibutuhkan oleh tubuh, ya. Jadi bagian yang lumayan banyak dibutuhkan itu sebenarnya ya vitamin, mineral, serat, dan air yang dikandung dalam buah dan sayur. Ya, contohnya di sini ada kangkung, ada gambas, ada pare, kacang panjang, kemudian tomat, ya, kemudian kembang kol. Buahnya bisa bermacam-macam. Jadi sebenarnya utamakan sediaan yang memang mudah untuk didapatkan, dan itu ya secara umum tidak menyebabkan efek samping begitu. Ya, karena kandungannya yaitu penuh dengan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Ya, contoh buahnya pisang, pepaya, jambu, ya, macam-macam yang ada di kita, ada melon, semangka, dan seterusnya begitu. Ya. Nah, sekarang kita ketika sudah selesai, ya, dan pastikan sebelum dan setelah melaksanakan tindakan tersebut, kita harus melaksanakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ya, sekarang kita coba untuk mempraktekannya. Ya, selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak. Ya, sesuai dengan jadwal pada siang hari ini adalah jamnya Bapak untuk makan siang, begitu. Ya, saya perawat Hani yang akan membantu Bapak untuk makan pada siang hari ini, begitu Bapak. Ya, untuk dipastikan, ya Bapak, apakah benar Bapak Mahmud? Ya. Ya ampun. Ya apa nih? Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa ya Bapak. Iya. Oke. Ya Bapak Mahmud, pada siang hari ini menunya yaitu nasi dengan lauknya ikan dan sayur kembang kol, ya, yang ditumis, ya, dengan buahnya ada pisang, ya, disajikan dalam keadaan hangat begitu Bapak. Yang mudah-mudahan Bapak suka ya Pak ya. Ya. Kalau begitu saya mempersiapkan terlebih dahulu Pak. Jika ada screen bisa ditutup, ya, dan tadi sudah sampaikan jika ada pengunjung ya bisa disilakan untuk keluar terlebih dahulu untuk menjaga privasi dari klien kita. Kita cuci tangan, ya, jangan lupa di sini sajikan sabun antiseptik begitu, ya, dan kemudian kita keringkan, ya, kemudian kita sediakan. Ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa?
Ya Bapak, sekarang kita akan laksanakan ya Pak untuk membantu Bapak makan siang hari ini. Ya, saya tinggikan ya Pak ya, supaya Bapak bisa lebih nyaman. Ya, cukup sekian Bapak. Enak rasanya, nyaman. Nah, jika di dalam ruangan ada wastafel, ya, kita bisa kembali mencuci tangan, ya, karena ini akan memberikan makan, ya, jadi harus bersih, begitu. Ya, Bapak. Minumnya ini air putih, Bapak. Air putih biasa, tidak hangat dan tidak dingin. Ya, ya Bapak. Oke. Nah, kita bisa mulai ya Pak ya, bantu makan ya. Nah, ini nasinya ya. Bareng langsung sama ikannya ya Pak ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Ya. Yuk dikunyah Pak, perlahan juga tidak apa-apa. Ya, tidak perlu tergesa-gesa. Ya. Oke. Ya, ikannya Pak. Nah, ini ya, ya hebat sekali Bapak bisa menghabiskan menu pada siang hari ini. Ya, ini ikan baik untuk membantu pemulihan. Nah, ini ada pisang sebagai buahnya. Saya langsung kupas ya, Pak ya. Ya, monggo Bapak. Ya, oke. Wah, menyenangkan sekali Bapak bisa menghabiskan semuanya ini. Ya, mudah-mudahan Bapak bisa segera sembuh ya. Nah, monggo Bapak minumnya. Ya, oke. Nah, ada lagi yang mungkin Bapak ingin sampaikan atau yang dibutuhkan? Sudah tidak ada. Oke, ini saya ya kembalikan. Bagaimana Bapak? Sudah selesai makannya rasanya? Ya. Nah, kebetulan ini untuk jadwal obat itu pagi dan sore hari. Jadi siang ini tidak ada
jadwal untuk pemberian obat Bapak ya. Nah, siang ini Bapak mungkin sudah bisa istirahat ya, mudah-mudahan bisa segera sembuh, lekas membaik ya Pak. Ya, saya pamit. Ya, sama-sama, saya pamit dulu. Jadi buka kembali screen-nya. Jangan lupa untuk ya, dan kemudian kita catat tadi responnya bahwa kalian sudah menghabiskan menu yang diberikan pada siang hari ini ya, 1 porsi ya, 100 gram nasinya, kemudian 50 gram ikan, kemudian sayurnya ya 50 gram, dengan kemudian juga ada buahnya pisang 100 gram dan 1 gelas air putihnya. Nah, kemudian kalian menyantap dengan tenang ya, tidak ada tersedak, tidak ada mual, tidak ada muntah ya. Kalian mengatakan ya enak untuk makan dan mengucapkan terima kasih telah dibantu makan. Kemudian ya kita rencana tindak lanjut ya untuk kaitan dengan mempersiapkan makan di jadwal sore atau malam hari nanti. Kemudian jangan lupa untuk kita tanda tangan dan memberikan nama jelas ya. Nah, demikian bagaimana salah satu cara menolong memberikan makan dan minuman pada kalian yang tidak dapat makan dan minum sendiri. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di prasat yang selanjutnya. Ya, saya Hani, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.